Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, hari ini kita membahas tentang seizure, epilepsi, dan headache di kepala dari aspek patoklinis yang paling dominan ya. Karena saya sebagai dosen di Departemen Patoklinis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, khususnya mempelajari tentang keadaan-keadaan yang berhubungan di sini dengan seizure, epilepsi, dan headache dari segi sudut pandang patologi klinis. Nah, outline daripada materi hari ini yaitu mempelajari tentang definisi di suatu seizure, epilepsi, dan headache, patofisiologinya, etiologi, klasifikasi, pendekatan diagnostik, dan berikutnya mengenai analisis cairan otak yang berhubungan dengan kelainan-kelainan daripada susunan saraf pusat seperti tadi. Dari segi definisi, seizure atau kejang itu merupakan suatu manifestasi klinis yang sinkronisasi pelepasan state dari saraf atau neuron. Sedangkan epilepsi itu jika seizure itu terjadi dua atau lebih kejang ya. Nanti jika kejang terjadi dua atau lebih yang tidak diprovokasi ya, tidak ada hal-hal yang memprovokasi, dan ini terjadi pada interval lebih dari 24 jam. Sedangkan kejang yang terprovokasi adalah kejang yang dimulai atau diinduksi oleh kelainan somatik yang berasal dari luar otak ya. Seperti misalnya demam pada anak-anak atau balita ya. Demam itu kan menginduksi tadinya karena kejang ya, infeksi atau meningitis ya, nanti akan menyebabkan meningitis, sinkup ya, trauma di kepala ya, adanya hipoksia, kekurangan oksigen ya, toksin atau racun-racun itu akan menyebabkan kejang ya, yang kejang terprovokasi, dan aritmia ya, jantungnya aritmia. Sedangkan status epileptikus itu merupakan suatu kejang terus-menerus yang berlangsung lebih dari 30 menit atau terjadinya kejang serial di mana tidak ada kembalinya kesadaran ya. Ada kembali kesadaran di mana di sini idiopatik status epileptikus itu merupakan suatu kejang yang terjadi tanpa adanya alsi atau gangguan sistem saraf pusat yang mendasari suatu status epileptikus tersebut ya. Sedangkan simptomatik status epileptikus merupakan kejang ya, yang terjadi sebagai akibat kelainan neurologi ya, yang mendasari kelainan tersebut atau abnormalitas metabolik ya. Sedangkan headache atau sakit kepala yang kita kenal sehari-hari itu merupakan nyeri di bagian kepala dimanapun ya nanti ya, yang namanya headache ya, dapat juga terjadi di satu atau kedua sisi kepala, terisolasi atau di lokasi tertentu pada kepala, misalnya nyeri bagian depan kepala seperti ya, biasanya kita kenal sebagai migrain ya, menyebar ke seluruh kepala ya, bisa muncul sebagai rasa sakit yang menusuk ya, sensasi berdenyut atau nyeri tumpul. Nah, patofisiologi kejang di sini masih belum jelas ya, masih perlu kita lakukan suatu riset atau studi mengenai patofisiologi kejang ya. Namun beberapa teori menunjukkan atau mengungkapkan bahwa adanya penyebab kejang itu adanya rangsangan daripada glutamatergic ya, skematik sinaps gitu ya, rangsangan amino asid neurotransmitter nanti ya, biasanya dengan adanya glutamat, aspartat seperti itu ya, abnormalitas jaringan ya, seperti misalnya adanya tumor di cerebral gitu ya, artery venous malformation seperti itu ya, area-area, nah misalnya ada area-area yang mati, misalnya nekrosis itu misalnya kasus nanti impak cerebral seperti ya, atau genetik ya, bisa juga terjadi itu menyebabkan kejang. Peranan substansi nigra dan GABA ya, prematur biasanya pada bayi baru lahir yang prematur ya, seperti ya, itu risiko kejang lebih tinggi daripada bayi yang mati ya. Sedangkan patofisiologi headache atau nyeri kepala itu biasanya disebabkan karena brainstem neuronal hyperexcitability ya, cortical spreading depression with aura ya, gitu ya,
abnormalitas dari 5 hidroksitetamin ya, CGRP ya, norepinefrin, GABA, glutamat, nitric oxide, dan endorfin gitu ya, banyak dari hormon tersebut ya. Dan adanya aktivitas atau aktivasi trigeminal ya, trigeminal dari trigeminal gitu ya. Itu hal-hal yang bisa memicu terjadinya iditis atau sakit kepala. Nih mengenai sakit kepala ya, adanya presymptomatic hyperexcitability ya, yang meningkat pada brain ya, pada otak ya. Nah, sebagai respon atau trigger awal saya, sehingga otak itu akan mengeluarkan neurotransmitter ya, seperti misalnya 5 vitamin tadi ya, norepinefrin, dopamin, GABA, glutamat, nitric oxide ya, CGRP, CP, estrogen ya. Itu akan menghasilkan neurotransmitter ya, ATPT ya, ATPT pada nervus trigeminal atau trigeminal, sehingga akan menyebabkan suatu dilatasi atau meninggal blood vessel, pembuluh darah meninggal ya, adanya aktivasi area postrema ya. Nah, adanya aktivasi dari hipotalamus ya, sensitif ya, adanya aktivasi dari korteks dan talamus ya, dari kepala nanti ya, adanya aktivasi daripada cervical trigeminal system, pada sehingga itu kan menyebabkan muscle spasm ya. Nah, penyebab daripada seizure itu ada yang epileptik dan epileptik ya. Yang epileptik misalnya idiopatik kadang-kadang ya, tumor cerebral misalnya, kelainan neurodegeneratif ya, sindrom neurocutaneous ya, sekunder karena cerebral damage ya, cerebral dysgenesis ya, malformasi hidrocephalus ya, itu ya, banyak sekali penyebab daripada itu ya. Sedangkan non epileptik juga banyak penyebabnya, seperti febrile convulsion, panas itu ya, kejang ya, itu metabolik ya, seperti misalnya adanya hipoglikemia ya, hipokalsemia, hipomagnesemia, hipernatremia, hiponatremia, itu hal-hal yang bisa menyebabkan suatu kejang nanti ya, walaupun dia pusatnya itu bukan di otak ya, atau cerebral ya, dia kelainan metabolik ya. Trauma kepala itu juga bisa menyebabkan kejang ya, meningitis ya, encephalitis racun atau toksin itu kan juga bisa menyebabkan kejang ya. Ini febrile seizure ini kebanyakan itu penyebab tersering nanti ya. Nah, dimana kalau idiopatik status septicus itu biasanya disebabkan karena tidak patuhan penggunaan obat anti konvulsan ya, pemutusan obat anti konvulsan secara tiba-tiba, kurang tidur, infeksi menyertai lain yang menyertai seperti misalnya ada demam seperti ya, ispa itu akan menyebabkan terjadinya idiopatik status septicus ya. Yang simptomatis status epilepticus ya, biasanya disebabkan anoksik encephalopathy, kurang oksigen ya. Encephalitis ya, encephalitis, meningitis ya, itu infeksi daripada otak dan meningen ya. Ini kelainan kognital ya, malformasi kognitif pada otak ya, gangguan elektrolit ya, intoksikasi obat toksin ya, hiperpireksia ekstrim pada otak itu kan menyebabkan simptomatik seperti itu. Sedangkan penyebab headache itu nyeri kepala, biasanya kita berbagi berdasarkan klasifikasi daripada headache itu sendiri ya. Ada primer, primary, ya, ada sekunder. Primer itu tidak ada abnormalitas metabolik atau struktural ya. Tidak ada abnormalitas metabolik atau abnormalitas struktural, seperti misalnya tension headache, migraine, dan cluster ya. Sedangkan yang sekunder itu ada abnormalitas metabolik atau struktural seperti ekstrakranial itu, misalnya abnormalitas ekstrakranial seperti misalnya sinusitis gitu ya. Itu keradangan sinus ya, dia itu daerah misalnya sering orang pilak-pilak gitu ya. Nah, itu panjang itu menyebabkan sinusitis kan ya. Otitis media dia itu ya, infeksi pada telinga ya. Glaukoma ya. Itu akan menyebabkan suatunya secondary, penyebab sekunder pada headache ya. Intrakranial ya, itu intrakranial misalnya ini sebenarnya vasculitis misalnya dissection ya, central vein ya, trombosis, tumor abses itu ya, intrakranial ya. Itu meningitis, SH itu subdural hematom gitu ya. Metabolik ya, metabolik seperti retensi CO2 ya, pada orang sesak napas seperti itu ya. Keracunan karbon monoksida itu kan menyebabkan suatu nyeri kepala.
Sedangkan klasifikasi seizure atau kejang itu ada yang parsial atau ada yang generalized. Ya parsial itu hanya bagian-bagian tubuh tertentu yang kejang, sedangkan generalized itu seluruhnya ya. Itu parsial disebabkan karena pelepasan listrik dalam sekelompok kecil neuron yang neuron disfungsional ya di satu belahan otak. Kadang-kadang ada aura mungkin mencerminkan tempat asalnya ya. Nah, kadang-kadang ada atau tidaknya loss of consciousness ya. Sedangkan generalized itu biasanya disebabkan karena akibat pembuangan listrik abnormal yang menyebar di kedua belah pihak otak ya, terlibat secara sistematis ya tanpa peringatan ya, dan selalu disertai dengan loss of consciousness dan hilang kesadaran ya. Partial seizure itu yang ada yang simple, ada yang kompleks, ada yang generalized ya. Yang simple motor sign ada somatic sensory symptom, automatic symptom, physical symptom, banyak ya nanti ya simptom-simptomnya. Yang kompleks juga simple partial juga ya. Nah, bisa sering disertai dengan loss of consciousness dan kesadaran ya. Adanya loss of consciousness pada saat onset juga sering ya. Yang secondary generalized ya, simple partial sampai menyeluruh ya, dari sebuah sampai menyeluruh ya. Dan kompleks parsial bisa sampai menyeluruh tubuh ya, dan simple parsial itu ada yang kompleks dan ada yang generalized sampai kompleks generalized ya. Sedangkan klasifikasi itu bisa dibagi berdasarkan primary dan sekunder, itu berdasarkan penyebabnya seperti tadi saya jelaskan. Nah, ini tipe primary headache seperti tadi ya, ada yang primary migraine, tension, cluster ya. Terus ini karena ada probing ya di mata gitu ya, ada yang moderate to severe ya, atau ringan sampai berat dan memburuk saat ya exhaustion seperti itu ya. Nah, tension itu yang tension headache, kalau udah semakin tinggi tekanan dia semakin nyeri ya, tekanan baik tension headache ya, ada stres berpanjang itu dia akan nyeri ya. Pressure-nya ya, thickness ya, white dan wasness hilang timbul ya, ada ya. Cluster absent onset, deep ya, mendalam, continuous ya, dan kadang eksplosif ya, mendadak ya, mudah hilang ya. Ini simptomnya itu dia karena migrain itu fotofobia sering ya, ada fotofobia, ada timbul aura juga ya. Kalau tension, nah misalnya tidak ada ya, tiba-tiba dia nyeri kepala ya, tidak dengan tegas gitu ya. Cluster biasanya dengan pengisian rhinorrhea, pallor, sweating, tearing ya, gitu ya. Lokasinya biasanya kalau migrain itu unilateral ya, pada tension itu di mana-mana ya, karena tidak menyeluruh dia ya, tension headache ya, tidak satu tempat aja ya. Cluster biasanya dalam waktu setengah sampai 3 jam, dan biasanya lebih sering per hari ya, timbul ya. Nah, penampakan pasien pada migrain itu ya, dia tuh biasanya suka di ruang gelap ya, ruang gelap, dan biasanya pada wanita yang muda ya. Nah, ini kalau yang tension itu ya biasanya pada saat aktivitas ya, dan persiapan untuk istirahat misalnya sering ya. Sedangkan cluster ya, dan biasanya dia suka pasiennya leher hangat ya, bahwa laki-laki dan perokok ya, pada orang aktif ya biasanya gitu ya. Kadang-kadang itu kita, namun obatnya sama aja ya nanti ya, obatnya anti nyeri gitu ya. Itu obat yang standar atau obat yang misalnya painkiller istilahnya ya gitu ya. Pendekatan diagnosis epilepsi itu berdasarkan histori pasien dan keluarga dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan investigasi, dalam hal ini pemeriksaan nanti ya. Histori di sini kejadiannya, baik di mana lokasinya ya, lokasi ya saat kejang itu, temporal relationship-nya juga ya, atau seterusnya apa, kebudayaannya di sana gimana ya, keadaannya terkait juga perlu kita tanyakan ya. Riwayat pengobatan sebelumnya ya, riwayat perkembangan mental seperti ya, riwayat imunisasi dan pengobatan daripada penderita tersebut, riwayat keluarga dan riwayat sosial. Untuk pemeriksaan fisik secara umum yaitu biasanya sindromal atau non sindromal. Pada sindromal ya tadi ya, apakah ada gimana gambaran dysmorphicnya, dysmorphicnya juga ya, perlu kita lihat ya, ada gambaran neurocutaneousnya gimana ya, seperti ya, dengan itu secara menyeluruh ya.
Secara neurologis kita masing-masing biasanya dilakukan pemeriksaan neurologi yang khusus ya, yang berguna untuk mendeteksi kelainan-kelainan daripada saraf tersebut. Sistem lain berdasarkan indikasi seperti misalnya kepejang demam, maka kita lakukan misalnya bisa kudus gitu ya, dan infantile spasmo begitu. Masuk ke topik apa tujuan nanti pembelajaran ini ya, kita harus dari segi aspek patologi klinis. Memang kalau setiap kelainan di otak itu atau kepejang itu memang curiganya memang pasti dilakukan lemah fungsi ya, itu mencari lokasi. Di samping itu ada radiologis kita lihat brain scan ya. Memang secara otak itu memang yang invasif ya, melakukan lemah fungsi juga perlu hati-hati, dilakukan orang yang terlatih ya, seperti ya. Nah, sehingga nanti ke depannya tidak ada suatu komplikasi setelah lemah fungsi ya. Karena yang kita takutkan fungsi itu kan infeksi ya, padahal di awalnya tidak infeksi, setelah dilakukan lemah fungsi malah jadi infeksi meningitis ya. Nah, ini secara nyata atau lalu record spinal examination ya, record spinal examination itu hal inilah kita membahas seperti dari segi produksinya juga ya, topik-topik dalam hal ini, topiknya fungsi secara otak, penanganan spesimen secara otak, pemeriksaan secara otak, seperti ya, interpretasi analisis secara otak ya, seperti itu. Dan kita harus pelajari kasus-kasus karena ini nanti kita harus bisa tahu kalau gambaran secara otaknya seperti ini, itu bisa dikait satu infeksi bakteri atau virus dan lain sebagainya ya. Cairan otak merupakan suatu cairan jernih yang mengajar tubuh tidak berwarna ya, yang melapisi otak dan medulla spinalis ya. Di sini kita tampak ya, ini cairan otak ini yang melapisi medulla spinalis dan otak ya. Ini sebagai pelicin ya, sehingga pada benturan dia tidak langsung mencederai dibentuk dan diskresikan oleh spinalis ya, jaringan pengajar khusus yang memiliki banyak pembuluh darah ya, dan garis kerongnya kecil ya di ventrikel di otak. Nah, ini kasus klinisnya ya, nanti ya kita pelajari secara anatomi. Cairan otak terus diproduksi, kemudian diedarkan dan kemudian diserap ke dalam sembul darah, di mana sekitar 500 liter diproduksi setiap hari ya. Jika kecepatan produksi ini berarti semua cairan otak diganti setiap berapa jam sekali, maka cepat ya. Yang diedarkan untuk nutrisi diambil, kotoran langsung diangkut ke pembuluh darah dan dibuang ya, difiltrasi ya. Itu sangat cepat ya, 500 meter setengah jam sehari ya. Padahal dia cuma nanti sedikit sekali ada di sini ya. Saraf otaklah sebuah barrier pelindung memisahkan otak dari sirkulasi darah dan mengatur distribusi zat antara darah ya dan cairan otak nanti ya. Itu ada bagian barrier. Nanti kita takutkan ini saraf otak ini rusak, itu akan mengganggu terjadinya mengganggu terjadinya suatu keseimbangan di sini ya. Nanti kalau dia pecah atau robek saraf otaknya atau permeabilitas meningkat, itu akan menyebabkan adanya distribusi zat-zat yang abnormal atau zat-zat yang toksik. Itu harusnya dia harus dibuang, tidak bisa dibuang ya, atau yang harusnya tidak boleh masuk ke dalam otak, dia masuk ke dalam otak, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan. Hal ini kan bisa menjadi cukup kejang juga ya. Nah, jika barrier pelindung ini terganggu, ini dapat mengakibatkan perubahan pada kadar normal nanti normal atau kandungan cairan tersebut ya. Normal itu nanti ada ya hubungan apa kadar normalnya dari otak gitu ya. Karena cairan otak itu mengelilingi otak dan tulang belakang, pemisahan sel cairan otak bisa sangat berharga dan hemodialisis sebagai kondisi yang mengaruhi sistem saraf pusat. Nah, fungsi cairan otak di sinilah fungsi mekanik, yaitu peredam benturan, mencegah benturan ya, sebagai pelicin antara otak dengan tengkorak, medulla spinalis dengan penggunaan vertebrae, sebagai kontrapulmo atau produksi ya, sebagai pengisi ruang kosong karena darah atrofi ya, karena otak bisa atrofi ya, tanpa perlu produksi ya, karena ada suatu tumor atau benjolan dalam otak itu sendiri ya. Fungsi transport di sini membersihkan otak dari agen toksik dan metabolik yang kemudian diekskresikan nanti ya melalui pembuluh darah ya, nanti membawa makanan ke sel otak dari cairan otak itu sendiri.
Volume otak normal itu dewasa 120 sampai 180 ml ya. Namun produksinya 500 ml ya per hari ya. Nanti dengan umur itu dewasa ya 120 sampai 180 ya. Sedangkan umur 80 tahun 100 sampai 140 ya, infan ya, umur kurang dari 28 hari itu 40-60. Sedangkan neonatus prematur 20 sampai 30 ml, sangat sedikit ya nanti neonatus ya. Makanya harus hati melakukan lumah fungsi pada bayi gitu ya. Yaitu yang sedikit cara otaknya. Komposisi cara otak normal itu protein sangat rendah, glukosanya itu sekitar 15,45 mg per desiliter, glukosanya 68% di glukosa darah ya. Ada sedikit kalium, kalsium, fosfat dan sulfat. Sedangkan natrium dan klorida yaitu 10-15% lebih tinggi daripada darah ya, dan daripada darah karena adanya sekresi aktif daripada plexus coronarius. Dokter yang minta analisis secara otak saat beberapa kombinasi tanda-tanda gejala berikut muncul biasanya ya. Kapan dilakukan analisis secara otak seperti itu misalnya adanya perubahan status mental, kesadaran, kebingungan itu ya, kelemahan atau kelesuan otot, lelah, mual, flu-like simptom yang intensif selama beberapa jam sampai beberapa hari, demam atau ruam ya, sakit kepala mendadak nah seperti itu ya, parah atau yang terus-menerus, atau leher kaku ya seperti itu ya. Itu sensitif terhadap cahaya, fotofobia ya, mati rasa, pusing ya, kesulitan berbicara, itu perlu fungsi, kesulitan berjalan, kurang koordinasi, mood berubah, depresi ya, bayi yang iritatif ya seperti itu ya, menangis saat dipegang, memiliki kekuatan tubuh, menolak makan gitu ya, itu tidak trigger suatu meningitis ya, ya. Adapun indikasi malfungsi selalu ada indikasi diagnostik dan indikasi terapeutik ya, namun selalu diperiksa papil udinnya ya sebelum melakukan malfungsi dengan kolonoskopi ya. Jadi untuk diagnostik pada kasus kejang paresis atau paralisis ya, ada koma ya, fontanella mayor ya, itu bulging ya, kaku kuduk ya, fontanella bulging, kaku kuduk ya, dan kesadaran berubah ya, adanya TB miliar dan leukemi terdapat satu malfungsi ya, peningkatan tekanan kranial ya, itu bisa malfungsi. Terapi menurunkan dengan ada indikasi terapeutik biasanya pada saat kita ingin menurunkan peningkatan tekanan kranial pada kasus hidrosipalus ya, terapi langsung intratekal ya biasanya pada kasus leukemi. Untuk memasukkan obat-obat selain intratekal, mentoring terapi juga ya, kita perlu melakukan suatu lumah fungsi. Kontraindikasinya di sini lumah fungsi pada saat TIK yang meningkat oleh karena tumor otak ya. Pada angulus pontocerebral atau infratentorial ventricle 3 ya, itu bahaya ya, karena bisa terjadi herniasi otak kompartemen magnum ya. Makanya sebelum lumah fungsi dilakukan kolonoskopi. Ada infeksi tempat lakukan lumah fungsi ya, pendarahan intrakranial ya, pada stroke hemorrhagic ya, pada abses otak itu juga tidak boleh ya, dan ada sepsis juga tidak boleh lakukan ya lumah fungsi. Penampungan spesimen lumah fungsi ialah penyisipan ya, spesimen di sinilah ya, gimana caranya nanti lumah fungsi ya seperti itu ya. Lumah fungsi adalah penyisipan jarum ke ruang supranuit atau area di bawah membran yang mengelilingi otak dan tulang makanya dari darah lumbal ya, atau baik untuk tujuan diagnostik terapeutik ya. Hal ini memungkinkan akses jaringan otak di mana otak dan sistem tulang, bahkan sistem tulang itu mengambang ya. Meskipun ruang supranuit dapat diakses dari tingkat lain ya, daerah lumbal paling sering digunakan karena memungkinkan jarum dimasukkan di bawah ujung medula spinalis. Gimana penampungannya ya? Sampel cairan otak dikumpulkan hanya oleh dokter dari punggung bawah antara vertebra lumbal ya, ketiga atau keempat atau kelima ya, dengan menggunakan prosedur yang disebut sebagai lumah fungsi atau spinal tap ya. Ini memerlukan tindakan pencegahan dan teknik hati-hati untuk mencegah infeksi dan kerusakan jaringan saraf ya. Makanya perlu suatu penanganan secara teknik aseptik ya, biasanya ketika 3 atau 4 ya, antara lumbal 3 dan 4 ya. Nah ini ya posisinya ada side position. Nah ini yang kita lakukan ya. Ini menggunakan semua ya, ini ada sebagai gaun ya, ya untuk menghindari infeksi ya. Ini pakai masker, ada head cap ya, ini masker ya, sarung tangan steril ya,
Ini posisi dan tempat lima fungsi ya biasanya dilakukan R34 dan 45. Kalau lebih aman misalnya lebih 45, semakin ke bawah semakin aman logikanya, karena dia terhindar dari risiko kerusakan dula spinalis ya, terhindar dari saraf dula spinalis ya, sehingga dia itu kan kalau semakin bawah dia semakin kecil dula spinalis itu ya, semakin tidak ada asal. Ini posisi duduk, ini posisi laying position atau posisi tidur ya. Biasanya L34 atau 45, kalau bisa kalau bisa L45 ya. Pengumpulan dan penanganan spesimen, kita menggunakan menampung 3 tabung ya, nanti 3 tabung daripada cairan sebelum spinal, 3 tabung ditampung ya. Tabung pertama digunakan untuk pemeriksaan kimia dan serologi, tabung kedua mikrobiologi ya, betul ya. Untuk mikrobiologi, tabung ketiga pemeriksaan hematologi ya. Nah, kita harus ingat ya, spesimen ini sama dengan spesimen darah, berpotensi menular ya. Ini cairan tubuh ya, ingat ya, tetap penanganannya seperti penanganan secara penanganan spesimen seperti spesimen yang menular ya. Kita harus melakukan untuk pengambilan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Pengumpulan dan pengenangan spesimen cairan otak atau spiral analisis ya, kurang 1 jam ya. Yang secara rutin ya, analisis secara rutin ya, setelah dianalisis kurang 1 jam setelah diambil. Dan apabila pemeriksaan tidak bisa segera dilakukan, bisa disimpan pada beberapa saat, seperti misalnya pada tabung 1 kan bukan chemical kimia serologi, kita bisa simpan di frozen ya, frozen ya. Tabung 2 mikro pada suhu kamar misalnya ya. Tabung 3 hematologi bisa di refrigerator ya, suhu 2 sampai 8 derajat seperti tadi ya. Nah, untuk analisis cairan otak yang kita lakukan seperti misalnya mikroskopis, mikrobiologi ya, kimia ya, serologi, dan kadang-kadang kita kalau diperlukan pemeriksaan polymerase chain reaction untuk menentukan apakah kuman penyebab daripada meningitis tadi ya, kalau masuk meningitis. Pemeriksaan lab yang direkomendasikan pada analisis cairan otak itu pemeriksaan rutin seperti misalnya pemeriksaan opening pressure ya, atau pemeriksaan tekanan intrakranial, total cell count, differential cell count atau dengan pengecatan ya. Pemeriksaan glukosa, rasio glukosa cairan otak dengan rasio glukosa darah ya, seperti ya. Pemeriksaan protein nanti ya. Nah, di sini kalau tambahan itu pemeriksaan tambahan ya, misalnya menggunakan pada tertentu di sini ya, kultur ya, pengecatan, grand style, staining ya, seperti ya. Kalau kita curiga satu meningitis ya. Nanti pemeriksaan antigen jamur dan bakteri, PCR ya, histologi kalau kita curiga suatu keganasan proses protein ya, seperti ya, PDRL untuk sipilis ya, fibrin derivat DMR atau fibrin degradasi produk ya. Pemeriksaan mikroskopis di sini kita periksa kekeruhan ya, pH, spesifik gravity, warna, sedimen, adanya partikel tidak, dan tentukan tekanan tadi ya, opening pressure. Warna cairan otak normalnya bening ya, seperti kristal, jernih ya, dengan penampakan dan viskusitas seperti air ya. Cairan otak abnormal mungkin tampak seperti kabur ya, kabur berawan itu, atau berasap atau berdarah ya, karena seperti susu nanti ya. Dan cairan otak yang menggumpal adalah abnormal karena sudah masuk faktor pembekuan sebenarnya, atau koagulasi itu tidak boleh terjadi sebenarnya, dan mengindikasikan peningkatan kadar protein atau peptinogen ya. Kekeruhan, terpelodi, avulsion ya, keruh, nah, biasanya dia pucat nanti tidak keruh ya. Namanya kalau dia keruh biasanya ada pendarahan, adanya sel inflamasi seperti bakteri atau jamur ya, yang dimana jumlah sel yang meningkat seperti 400 sampai 600 mikron, yaitu menyebabkan dari suatu pleocytosis ya. Pleocytosis pada cairan otak jernih biasanya disebabkan oleh karena meningitis tuberkulosis, tuberculosis ya, poliomyelitis ya, dan meningitis sclerotica. Dan pH normal itu biasanya akalis ya, sedikit akalis ya. Dan dimana spesifik gravity-nya adalah 1,03 sampai 1,08 ya, sangat jernih ya, encer ya. Dan warnanya jernih, tidak berwarna. Kalau terjadi warna santochrom ya, itu disebabkan karena adanya pendarahan subarachnoid, traumatik malfusi ya, prosesnya yang terlambat nanti ya, atau jaundice bisa disebabkan oleh bilirubin lebih dari 4 mg per liter ya, protein lebih dari 150 ya, adanya karotin pigment seperti misalnya minum atau
mengkonsumsi wortel ya, atau minum jus wortel gitu ya. Kalau yang merah itu menunjukkan adanya artificial bleeding atau supplement bleeding ya. Kalau misalnya penanganannya lama dan ada hemolisis biasanya. Abu-abu biasanya oleh karena jumlah limfosit meningkat, baik yang ini disebabkan inflamasi yang purulen ya, ada anak-anak ya. Hijau misalnya karena meningitis meningokokus ya. Pelikel itu normalnya terbentuk jika cairan otak didiamkan 24 pada jam 24 jam pada suhu kamar ya, normal terbentuk ya. Nah, sedangkan pada meningitis purulenta pelikel terbentuk cepat baik dari menit 1 sampai 1 jam ya, 1 menit sampai 1 jam ya, bentuknya besar dan kasar. Sedangkan meningitis TB pelikel terbentuk setelah 12 sampai 24 jam ya. Nah, ini bentuknya seperti sarang laba-laba spider nest ya. Nah, untuk mikroskopis otak, sini pemisahannya sel itu biasanya kita periksa hitung sel total dan differential count untuk menentukan polimer nuklear apa monoklear ya. Karena bisa kita lakukan pemisahan polimer nuklear itu dibagi-bagi ya, bisa ya, tidak masalah ya. Sebenarnya kita tengok sama pemisahan dengan deep count ya, dengan cara menghitung persentase daripada sel-sel monopolinuklear dengan sel mononuklear ya. Yang termasuk sel polimer nuklear adalah sel neutrofil ya, sel eosinofil ya, sel basofil. Sedangkan mononuklear itu sel limfosit sama sel monosit seperti itu ya. Itu sel itu kita secara manual lakukan dengan central chamber ya, infrared nanowatt chamber dengan pengenceran 10 atau 9 kali ya, dengan Ragentorx ya. Dengan formula kalau kita menggunakan kamar hitung Fluxus-Central ya, itu 1/3 N sel per kilometer yang jumlah yang dihitung ya. Sedangkan kamar hitung infrared nanowatt 5/4 kali N sel per kilometer atau per mikroliter ya. Normal itu jumlah sel itu 0 sampai 5 per mikroliter, sedangkan anak-anak kurang dari 5 tahun yang jumlahnya itu kurang dari 20 per kubik mililiter atau kurang 20 mikron ya, per mikroliter. Untuk depth count ya, untuk seperti tadi ya, saya untuk mengulang seperti bilang membedakan PMN dan mononuklear ya. Nah, kalau PMN-nya lebih banyak di PMN itu purulent atau akut ya. Sedangkan mononuklear lebih banyak di PMN, serus ya, atau kronis atau rekonvalesen ya. Nah, deep count ini dikerjakan dengan membuat hapusan cairan otak dan pencatatan baik itu boleh dengan pencatatan Reichs atau mencatatan blue ya. Hitung sel terus satu sel ini kemudian hasilkan 86% ya. Dari 100 itu berapa polinuklearnya, berapa mononuklearnya. Pemisahan mikrobiologi yang paling sering kita lakukan adalah misalnya pemisahan gram ya. Gram Nielsen, gram untuk menentukan kuman gram positif atau gram negatif ya. Penyebabnya sel Nielsen untuk menentukan ada kuman TB dan ada KOH atau pada jamur ya. Habis itu kita lakukan kultur dan sintas tes. Habis kalau bisa kita lakukan viral seleksi kalau kesiapan satu meningitis viral ya. Kultur daripada CSF itu merupakan suatu good standar masih ya, gold standar ya, atau baku emas untuk konfirmasi diagnosis meningitis bakteri ya. Sedangkan PCR ya, ya ini digunakan sangat sering digunakan ya pada kasus meningitis yang sering disebabkan karena virus. Sedangkan analisis kimia cara otak itu kita lakukan beberapa pemisahan protein secara kualitatif, yang apa tadi protein kualitatif, beberapa SSA metode atau bioret, pemisahan dengan program meningitis TB ya, misalnya efisien test atau tetapan tes ya. Misalnya dengan autoanalisa. Biasanya secara umum atau secara rutin untuk analisis kimia pasti melakukan pemeriksaan glukosa ya. Glukosa LTS glukosa dibandingkan dengan glukosa darah ya. Misalnya protein ya, protein FCS ya. Nah, kita sebut sebagai mikro total protein MTP ya. Protein ada yang menggunakan secara kualitatif atau apa tepatnya atau misalnya semi kualitatif ya, atau dengan kuantitatif. Kalau ada yang kuantitatif dengan mikrototal protein tadi itu lebih bagus ya, dibandingkan dengan semi kualitatif atau protein kualitatif seperti tadi non-alpha dan pandi ya. Itu lebih inferior dibandingkan yang kuantitatif ya.
Protein kualitatif di sini biasanya dengan non-alkohol atau sejauh untuk mengetahui peningkatan fungsi globulin. Karena prinsip tes di sini adalah globulin diendapkan dalam larutan H42SO4 jenuh, di mana pada tabung reaksi ukuran diameter 7 mm ditambah 1 ml larutan H42SO4 jenuh tadi ya, kemudian ditambahkan setengah mililiter cairan otak perlahan-lahan ya, diamkan selama 3 menit ya. Nanti ya, nah sampai itu kita lihat kalau dia positif itu biasanya tampak cincin putih pada perbatasan antara cairan reagen dan cairan otak tadi ya. Kalau dia negatif tidak ada tampak cairan putih atau ya. Nah, kalau dia positif satu itu cincin putih halus dikocok, itu akan hilang ya. Jangan dikocok duluan ya, dilihat amati dulu harus baru dikocok ya. Step 2 cincin putih jelas dikocok, setelah dikocok dia fluorescent warnanya. Step 3 cincin putih lebih jelas lalu dikocok, itu keruh ya. Step 4 cincin putih sangat jelas dikocok sangat keruh ya. Untuk analisis kimia protein kualitatif dengan Pandi test ya. Prinsipnya untuk mengetahui peningkatan konsentrasi globulin dan albumin ya. Prinsip tes di sini protein diendapkan dalam larutan fenol dalam air, kemudian pada kaca aloji tambahkan 1 ml reagen Pandi, tambahkan 1 tetes cairan otak ya. Normalnya dia tidak keruh. Ya ini kalau dia cloudless ya, kalau di itu keruh terhadap latar belakang hitam menyebabkan peningkatan jumlah globulin ya. Nah, ini gunakan kaca aloji ya. Hal negatif jernih dan berwarna ya. Kalau sesuatu fluorescent itu kadarnya protein kira-kira 50 sampai 100 mg per desiliter atau 3%. Step 2 cloudy ya. Diperkirakan kadarnya setara dengan 100 sampai 300 mg persen protein ya. Ketiga very cloudy ya. Nah, ini diperkirakan setara dengan 300 mg persen protein. Step 4 cloudy seperti susu ya, membentuk sedimen ya, dan diasumsikan kadarnya lebih dari 500 mg persen protein ya. Ini perkiraan, namun tetap lebih bagus untuk pemeriksaan protein secara kuantitatif. Pemeriksaan serologi cairan otak itu ada dilakukan tes serologi untuk sifilis VDRL ya, misalnya VDRL ya, atau TPAA bisa itu ya. Tapi lebih sering menggunakan VDRL ya. Misal imunologi imunoglobulin cairan otak ya, ini ya, bisa antibodi spesifik misalnya measles, rubella, herpes simplex virus, HIV, cytomegalovirus, toxoplasma. Kalau kita curiga suatu penyakit infeksi karena kuman atau virus ini ya, atau parasit gitu ya. Nah, ini rata-rata kisaran protein cairan otak ya. Ini bakterial, bakteriomyelitis jadi main tumor, wilayah absces ya, 9 mg per desiliter. Berarti bakteriomyelitis jadi bakteri ya, karena ada kebocoran daripada saluran otak. Ini parameter cairan otak pada beberapa kasus penyakit neurologi ya. Nah, ini normal value tetap protein itu kurang dari 0,45 gram per liter atau kurang dari 45 mg per desiliter ya. Glukosa rasio harusnya lebih dari 0,4 sampai 0,5 ya, atau 60% ya, lebih dari 60% ya, 60-40% ya. 40% pada glukosa pada darah ya. Laktat kurang dari 1 sampai 2,9 ml per liter, sel count kurang 15 ya, dan sitologinya biasanya mononuklear sel ya, biasanya bukan polinuklear. Kalau penyakitnya, kalau bakteriomyelitis ya tetap protein tinggi, rasio glukosa cairan otak dengan glukosa darah akan menurun rasionya ya. Ini kan lebih menurun, nanti cairan otak lebih rendah dibandingkan daripada yang sebelumnya atau sangat rendah ya, kurang dari 60 sampai 40% kurang ya. Laktatnya meningkat, sel countnya lebih dari 1000 ya, dan dominasinya polinuklear ya. Kalau virus ya, meningitis virus seperti yang meninggal encephalitis atau viral neuroinfection ya, protein kadang-kadang masih normal ya, atau sedikit meningkat, atau glukosa rasionya normal, tidak ada perubahan atau menurun ya. Laktatnya masih normal ya, sel count 10 sampai 1000 ya, dan didominasi oleh kadang polimer nuklear atau mononuklear ya. Sedangkan pada penyakit autoimun polineuropati ya, itu tetap meningkat, glukosa rasio normal, laktat normal ya, sel count masih normal ya.
atau polineuropati infeksius polineuropati ya, itu total protein meningkat ya. Dosis rasio yang normal, masih laktat normal ya, itu sel meningkat dan hasilnya mononuklear sel ya. Sedangkan subarachnoid hemorrhagic ya, total protein meningkat, dosis rasionya normal ya, laktat normal ya. Sel countnya meningkat ya, mana ada pendarahan tadi ya, dia darah dari darah yang berasal dari pembuluh darah itu masuk ya ke ruang atau tempat LCS tadi ya. Sitologinya itu banyak eritrosit pasti ya, karena darah itu masuk ya, makrofag ya, serofag juga itu banyak ya. Pada kasus multiple sclerosis, total protein normal, sama rasio normal ya, laktat normal, sel count normal atau sedikit meningkat ya, dan tipikal sitologinya itu mononuklear sel. Leptomeningeal ya, metastase leptomeningeal atau metastase. Total protein meningkat ya, glukosa rasionya normal atau menurun ya, dan laktatnya normal tidak ada gitu ya. Dan di sini sel countnya kira-kira normal atau sedikit meningkat, dan biasanya ditemukan ke yang satu malignant sel dan mononuklear sel. Nah, ciri khas serotak yang ditemukan di berbagai jenis meningitis nanti ya sini ya, dimana kalau dia bakterial itu opening pressure-nya meningkat ya, dengan sel count-nya lebih dari 10.000 ya, dan diferensialnya sel count dominasi polinuklear, dan peningkatan protein mild sampai meningkat di bermakna nanti ya, rasio glukosa, CSF dan serum itu normal atau sedikit menurun ya. Sedangkan yang virus bisa normal ya, tekanannya white blood cell kali 1.100 per kubik ya, drip count-nya itu limfostosis dan normal, proteinnya normal meningkat ya, rasio glukosa serum, CSF serum itu bisa normal ya. Jamur juga tekanan TK-nya, pressure-nya juga bervariasi nanti ya, white blood cell count juga bervariasi ya, tidak spesifik ya, drip count-nya dominasi limfosit, proteinnya meningkat ya, rasio glukosa CSF serum kadang rendah ya. Sedangkan kasus tuberkulosis nanti pressure-nya itu bervariasi ya, kadang meningkat ya, normal, kadang menurun ya. Hitung selnya bervariasi juga, diferensial dominasi limfosit ya, proteinnya meningkat, dan rasio glukosa CSF serum bisa. Ini sama ya tadi ya. Nah, kalau dia bakteri, OBC tingkat ya, profil dominan dengan peningkatan protein ya, protein glukosa serum menurun, laktat lebih 35 mg per liter ya, ada positif gram staining ya, dan adanya lateral antigen test yang positif ya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini, kejang dan epilepsi merupakan suatu manifestasi klinis sinkronisasi pelepasan listrik dari saraf neuron ya, mana terjadi jika dua atau lebih kejang yang tidak diprovokasi itu disebut epilepsi, terjadi pada interval lebih dari 24 jam ya. Penyebab mereka ragam ya, dan belum sepenuhnya diketahui. Sedangkan IDS itu merupakan suatu nyeri kepala ya, di kepala atau nyeri di bagian kepala dimanapun ya, kepala itu ya. Dapat dari satu sisi atau kedua sisi, terisolasi ya, atau di lokasi tertentu bisa menyebar seluruh kepala ya. Dimana di sini pemisahan meniskus spinal itu berperan dalam melakukan meniskus kejang tadi ya. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu daripada adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Di sini saya mengambilnya dari Jacques Wallace dan yang berjudul Interpretation Diagnostic Test, Desai dan Isa Prat dengan judul Clinical Guide to Laboratory Medicine. Semoga